Halo semuanya, di video ini kita akan bahas tentang pekerjaan terbaik yang bisa kalian jalani di tahun 2025 ini. Gue sangat ngerti, mungkin kalian yang klik video ini sedang merasa mampet di hidup kalian ya. Mungkin pekerjaan kalian gitu-gitu aja, penghasilannya mungkin sangat terbatas. Dan mungkin kalian juga sedang jalani hidup paycheck by paycheck. Dan gue ngerti itu feelingnya sucks banget ya, jujur ya. Dimana kalian dapat gaji misalnya UMR 6 juta. Kalian pakai buat makan, pakai buat bayar hutang, bayar cicilan, bantu orang tua kalian misalnya, itu semua udah habis. Ya, dan kalian bisa nikmatin lagi di bulan berikutnya. Jadi kalian nggak punya space atau uang buat ditabung. Jadi dengan sangat terpaksa kalian menjadi budak modern ya. Kalian tuh dipaksa buat kerja, buat dapetin uang yang pada ujungnya juga kalian nggak bisa nikmatin. Kalian pakai uang ini hanya buat menutupi lubang-lubang kalian, dan bulan berikutnya akan ada lubang lagi. Dan ini dia lingkaran setan yang kita mesti keluar dengan waktu sesingkat mungkin. Maka di video ini gue akan ngasih tau kalian ya, pekerjaan terbaik yang bisa kalian jalanin buat bisa keluar dari lingkaran setan ini. Ya, dan seperti biasa, gue akan bikin video ini seconcise mungkin, supaya gue nggak banyak menyita waktu kalian. Oke, menurut gue pekerjaan terbaik adalah pekerjaan sales. Kenapa sales? Poin pertama, pendapatannya tidak terhingga. Ya, jadi kalian tuh bisa mendapatkan gaji sebesar-besarnya dalam dunia sales. Karena gaji kalian tuh dalam bentuk komisi, ya, bukan fixed fee, bukan gaji tetap tiap bulan, tapi adalah komisi. Ya, dimana komisi itu dinilai dari seberapa besar kalian bisa menjual barang atau jasa yang kalian tawarin. Maka yang berperan paling krusial dalam dunia sales adalah skill pribadi kalian gitu. Seberapa besar kalian mau invest di skill kalian. Ya, semakin besar skill kalian, semakin besar tentunya sales yang bisa kalian hasilin. Ketimbang kalian kerja kantoran ya, kadang kalian lembur aja tuh nggak dibayar gitu. Nggak semua perusahaan tuh mau bayar uang lembur buat kalian semua. Jadi mau seberapa keras kalian berusaha di perusahaan orang, namanya tuh kalian kerja di bawah orang, kerja di under bos kalian. Jadi gimana orang itu? Gitu, depend sama bos kalian sendiri. Kalau mereka melek ya mereka akan jadi manajer misalnya gitu. Kalian dilantik, oke bagus. Kalau tidak gimana? Jadi gembel sama lamanya dong. Menurut gue itu risk yang sangat gak worth it buat gue ambil. Gue sih gak mau ambil gitu. Gue gak mau datang kantor pagi-pagi, datang paling pertama. Selamat pagi bos, saya udah siap sedia bos. Pulang paling terakhir, lu lembur paling terakhir pulangnya. Malam bos, saya pulang ntar malam aja. Oh semoga ada uang lembur bos ya. Itu risk yang sangat gak worth it gitu. Capek-capekin diri, lu terlalu buang banyak resource. Buat hal yang gak pasti juga ke depannya mau jadi apa. Kalian buang-buang duit, tenaga, waktu gitu. Kan bolak-balik dari rumah ke kantoran tuh makan ongkos ya, ada biayanya. Makan juga pakai ongkos. Disclaimer dulu, gue gak bilang kerja kantoran tuh buruk ya. Gue hanya bilang kalian gak bisa memaksimalkan potensi diri kalian di kerja kantoran gitu. Karena chance-nya sekecil itu, kecil sekali. Kalian mau dilantik, orang juga mau dilantik gitu. Kalian mau dapat gaji yang 20 juta misalnya sebulan. Orang juga mau gaji 20 juta setiap bulan. Kalian mau makan mewah, orang juga mau makan mewah. Semua orang mau gitu. Jadi seberapa keras kalian mau berusaha buat dapetin jabatan itu, buat dapetin naik gaji itu seberapa besar kalian mau compete di situ. Beda cerita kalau kalian kerja kantoran sebagai sales ya, di mana ada insentif, ada program insentif. Jadi kalau kalian menjual dapat komisi, itu beda cerita lagi. Tapi tetap menurut gua, kenapa harus kerja kantoran? Kenapa nggak kerja sendiri aja gitu? Kalian nggak dapat lagi namanya insentif, tapi kalian dapat full komisinya gitu. Itu perbedaannya gitu. Insentif itu bonus dari perusahaan kalian, itu bonus dari bos kalian, ya bagian dari komisi kalian. Tapi kalau komisi itu full dari penjualan kalian, hasil yang kalian dapetin dari penjualan kalian. Ya of course lebih menguntungkan, tapi buat kalian yang bisa independen gitu. Nggak semua orang bisa independen masalahnya. Nggak semua orang mau belajar sendiri. Maka mereka butuh namanya dipandu dengan perusahaan, dipandu dengan bos, dipandu dengan manajer. Itu wajib kalau kalian nggak bisa independen. Makanya harus belajar jadi self learner, harus bisa belajar dengan sendiri, belajar mandiri. Pastinya butuh jam terbang yang lumayan kalau mau jadi self learner. Kalian nggak bisa otak kalian tuh langsung encer belajar sesuatu tuh nggak bisa. Butuh jam terbang tentunya gitu. Mulai baca buku setiap hari, belajar dari online setiap hari, ikut seminar, bayar, ketemu orang, networking, belajar dari situ. Itu pelan-pelan dibangun skillnya. Karena menurut gua ilmu itu nggak ada plafonnya gitu, nggak ada istilah plafon atau batas dalam ilmu gitu. Kan belajar setiap hari itu nggak akan ada bosennya gitu, kan ada ujungnya. Ya simpelnya kalau lu mau duit yang nggak ada batasnya, ya lu harus belajar dan nggak ada batasnya juga. Poin paling berharga dalam pekerjaan sales mandiri adalah fleksibilitas waktu. Kalian nggak diperbudak oleh bos kalian. Kalian atur sendiri tuh jam tidur kalian, ya jam kerja kalian, jam kalian pacaran, jam kalian spend sama keluarga kalian. Tapi jangan sekali-sekali jadinya alternatif buat kalian yang malas. Kalian udah hancur, makin hancur hidup kalian. Percaya sama gua. Ya, kalau kalian mau jadi sales mandiri, kerja yang benar, belajar yang benar, bangun ilmu, bangun pengalaman, bangun network sampai kalian bisa mendapatkan full potensi diri kalian dan dapatkan gaji yang kalian mau. Gue pribadi pun mulai cari modal dengan pekerjaan sales mandiri ya. Dulu gue jualan sepatu, jualan mobil, jadi orang sales gue di lapangan, panas-panasan. Gue nggak peduli, yang penting dapat duit, dapat modal. Timothy Ronald juga dulu orang sales mandiri, dia jualan sedotan, jualan pomade. Jeff Bezos pun dulu juga seorang sales. Jadi stop banyak alasan dan mulai investasi buat diri kalian sendiri. Terima kasih.